Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu acara agama yang dibawakan oleh Al-Habib Abu Bakar Rifki bin Ustadz As-Segaf. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya, oke. Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada menjawab umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu alaika Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajab'na bihim bi atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram, para habaib, para syarifah, para zuriyatin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu diibaratkan oleh para ulama mislu ahlul bait ka safinatin Nuh, yang mana kata para ulama para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diibaratkan seperti kapalnya bahtera Nabi Nuh, yang mana jikalau mereka naik ke kapal bahtera para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan selamat. Anda akan mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Anda akan ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil masyhad kelak. Dan apabila dari segelintir orang yang membenci walaupun sedikit pun, tidak, dalam artinya tidak bernaik ke dalam kapal bahtera para ahli bait Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan celaka. Orang yang celaka, wal-iyadzu billah min dzalik. Dan al-mukarram wal-muhtaram, para asatid, para ustaz-ustaz, para tokoh-tokoh agama, yang mana mereka adalah daripada warisan penyambung daripada lidah-lidah para anbiya us-salihin, para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penyambung daripada mulut-mulut para nabi yang terdahulu. Alhamdulillah kita banyak guru hadir di sini. Salah satunya Guru Haji Khairani wa Ustaz Arifin dan ustaz-ustaz yang lain, yang mana saya tidak bisa menyebutkan nama mereka pada satu-satu, akan tetapi saya tidak mengurangi hormat sedikit pun kepada anda semua. Ala kulli hal. Apa sini ada pembakarannya kah kita? Enggak. Alhamdulillah. Siapakah yang mana bayi tersebut keluar daripada rahim ibunya, yang mana ketika keluar dari rahim ibunya langsung sujud ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang mana bayi tersebut ketika keluar daripada rahim ibunya mengangkatkan kepala seraya seperti melihat ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala? Siapakah bayi yang mana bayi tersebut ketika lahir daripada rahim ibunya semua seluruh daripada patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir terjumpalik, dihancurkan semua ketika Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Inilah apakah Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa?
Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat biasa? Tidak. Akan tapi Nabi Muhammad pas waktu lahir, para orang-orang kafir, para orang ahlu kufar, para orang-orang Yahudi, para orang-orang Nasrani, mereka semua tahu bahwasanya malam itu yang mana malam ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang mana malam gulita di malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Yang mana di malam Nabi Muhammad SAW dilahirkan seperti yang mana semua bintang-bintang, bulan-bulan sangat terang di malam hari itu. Kata Sayyidah Aminah, ibundanya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, demi Allah, aku ketika mengeluarkan seorang anak, seorang bayi, yaitu dengan nama yang paling indah di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada kedua antara pahaku ini apa? Cahaya yang begitu terang benderang, yang mana cahaya itu sampai menembus ke daerah yang namanya kota Syam, yang sekarang yang bernama kota Irak. Apakah Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa? Tidak. Beliau adalah manusia yang sudah dikhususkan oleh Allah SWT akan menjadi orang pembawa rahmat di seluruh alam semesta, tidak terkecuali hatta iblis, hatta siapapun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril, yang mana Jibril membersihkan daripada dada beliau, hati beliau. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa rahmat itu kepada seorang iblis. Inilah Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi idola kita selain beliau? Sekarang banyak di akhir zaman yang tidak, anak-anak zaman sekarang, anak kecil, remaja, muda-mudi tidak mengenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bentuk wajah beliau bagaimana, akhlakul karimah beliau bagaimana, bagaimana beliau bersosial kepada para orang kufar, kepada orang-orang jiran beliau. Apakah ada sekarang anak muda-mudi mencontoh daripada dari Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ini adalah satu bala. Ini adalah suatu bala. Jikalau ada kita mempunyai seorang anak tidak mengenal sedikit pun kepada Muhammad bin Abdullah SAW, suatu bala. Yang mana anak ini adalah investasi kita kelak di yaumil akhirah. Banyak para awliya ussalihin, para orang alim-alim, ulama, yang mana ulama itu tersiksa di dalam kubur. Banyak. Karena apa? Anak mereka tidak dididik sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal Tuhannya. Banyak para ulama disiksa karena gara-gara anaknya tidak mengenal ilmu. Jadinya ajarkanlah anak-anak kita ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Sekarang para anak muda-mudi mereka sekarang asik dengan namanya HP, asik main game. Belajar ada lagi, main game aja, bersumbahangan kata. Apa ini? Apakah Anda bangga melihat seorang anak seperti itu? Tidak. Karena ada suatu kisah yang mana ada seorang bapak, ada seorang fulan, yang mana fulan ini sudah di alam kubur. Semua orang di alam kubur itu mereka berebut pahala, berebut kiriman kiriman Fatihah, kiriman surat Yasin. Akan tetapi seorang bapak yang sudah meninggal ini tidak berebut sedikit pun. Lalu temannya bertanya, wahai fulan, apakah engkau tidak ikut berebut untuk mengambil pahala yang dikirimkan oleh para muslimin wal muslimat di dunia? Apa hal yang berebut? Tidak. Kata seorang bapak yang sudah di alam kubur tadi, karena aku mempunyai anak, yang mana anak pun setiap hari mengirimiku suratul Fatihah, mengirimiku suratul Yasin, mendoakanku setiap hari.
Aku punya seorang anak yang soleh, alhamdulillah. Terus ada daripada seorang aulia salihin masih di alam dunia bertemu dengan anak bapak yang sudah meninggal tadi, membawakan kabar gembira kepada anaknya tadi. Wahai rijal, wahai pemuda, bahwasanya aku buat gembira bahwasanya bapakmu di alam kubur tidak sedikit pun ikut untuk berpahala di alam kubur bersama teman-teman yang lain, tidak. Karena kamulah yang mengirimkan daripada suratul Yasin wa suratul Fatihah, dan ayahmu di alam kubur tidak sedikit pun dapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun disiksa oleh malaikat, tidak sedikit pun. Karena apa? Karena berkatmu wahai rijal. Terus anak itu sedih, menangis karena dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang bisa berinvestasi untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka ketika bapaknya tadi tidak berselang lama, bapaknya jadi tidak lagi santai dengan santainya di alam kubur menunggu kiriman anak-anaknya, tidak. Allah bikin berebut, lalu bertanya temannya tadi, wahai fulan, bahasa Banjar begitu lah, maka ikam semalam berebut, artinya berebut pahala lawan kami kan, kenapa ini kada lagi? Ujar fulan yang santai tadi, bapaknya yang punya anak soleh tadi mengatakan bahwasanya anakku tidak mengirimi daripada suratul Yasin, suratul Fatihah dan doa-doa yang untuk aku, karena anakku sekarang sudah meninggal dan sekaranglah aku bisa ikut berebut dengan kalian. Inilah jadinya didekah anak kita sebaik-baik mungkin. Karena apa? Anak kita ini adalah seorang pedang, diibaratkan seperti pedang bermata dua. Benar? Apabila kita bisa mendidik anak kita dengan baik dan benar, maka kita akan selamat di yaumil akhirah, selamat di alam kubur. Akan tetapi jikalau anak tidak diajarin, tidak paham sedikit pun tentang ilmu syariat, tidak mengenal ilmu sedikit pun, akan tetapi mereka mengenal daripada ilmu dunia, maka Anda akan menjadi orang yang sangat merugi nanti di yaumil akhirah. Didiklah anak kita sebaik-baik mungkin, karena mereka adalah investasi kita nanti di yaumil akhirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para orang-orang kufar, hatta itu muslim atau kafir, setiap melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan gemetar, ketakutan, dan tergetar hati mereka ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali siapapun itu, hatta muslim atau orang kafir, akan gemetaran ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, diibaratkan Nabi itu jikalau beliau berjalan sendiri, diibaratkan seperti beliau membawa pasukan lengkap dengan senjata-senjatanya. Inilah haibahnya seorang Nabi Muhammad SAW, haibah, wibawa beliau yang begitu hebat, begitu membuat orang gemetaran kepada beliau. Inilah kehebatan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila orang bertemu Nabi Muhammad SAW dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit, tidak terkecuali pun semua orang pasti akan mencintai beliau, tidak terkecuali. Hatta itu Abu Jahal, hatta itu Abu Lahab dan lain-lain, tidak terkecuali. Mereka jatuh cinta kepada Muhammad SAW. Kenapa jadi ulun wali menyambat itu? Menyambat artinya Abu Jahal pun ketika Abu Lahab berselisihan atau bertatap muka atau bertemu di suatu jalan, bertemu Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan menutup muka beliau dengan syarat, pasti akan menutup muka beliau, menutup daripada mata beliau. Karena Allah SWT sudah menjanjikan seorang Abu Lahab akan tidak sedikit pun mendapatkan kebaikan daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit pun Allah Ta'ala mengharapkan Abu Lahab mendapatkan kebaikan sedikit pun. Makanya bagaimanapun caranya Allah SWT akan menutupi, menutupi daripada hatinya Abu Lahab untuk menjadi orang yang muslim. Makanya Abu Lahab setiap melihat Nabi Muhammad SAW, beliau selalu menutup muka beliau, menutup mata beliau serapat mungkin. Lalu bertanyalah si Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kenapa engkau
Setiap berselisihan dengan Nabi Muhammad, setiap bertemu dengan Nabi Muhammad, bertatap muka dengan Nabi Muhammad, engkau selalu menutupi mukamu. Kata Abu Lahab, wahai Abu Jahal, aku ini, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu ini tidak punya otak? Bahwasanya siapapun insan di muka bumi ini tidak terkecuali mereka pasti setiap melihat Nabi Muhammad SAW maka dia jatuh cinta dan akan mengisahkan perangai Nabi Muhammad SAW dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu, sampai-sampai Abu Jahal, ada sahabat Nabi, sahabat Nabi Hasan bin Bishr, seorang penyair yang terkenal di kota Madinah. Beliau adalah orang yang terkenal mengarang syair, mengarang puisi-puisi dan lain-lain. Lalu disewalah si Hasan bin Bishr tadi, suatu beliau kafir. Disewa oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ta'al, antum, ana kasih tugas, wahai Hasan. Artinya, jikalau kamu bisa membuat syair yang mana syair itu berbunyi untuk apa? Untuk mencela Nabi Muhammad, untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad, untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Bishr, oh gampang itu ya Abu Jahal, sangat enak sekali tugas itu, karena aku adalah ahlinya di bidang situ. Maka Hasan bin Bishr disuruh oleh Abu Jahal untuk berduduk di jalan yang mana jalan itu sering dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Maka duduklah situ Hasan bin Bishr menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai seminggu tidak kunjung datang Nabi Muhammad melewati jalan tersebut. Maka di dalam hati seorang Hasan bin Bishr bermamai, kenapa artinya Abu Jahal ini membungoli aku apa? Membungoli aku apa? Artinya kepada Nabi Muhammad lewat. Aku sudah berhari di sini, artinya membungoli Nabi Muhammad tidak sekalipun Nabi Muhammad lewat. Maka tidak berselang lama Nabi Muhammad SAW ketika beliau melewati jalan tersebut dan Hasan bin Bishr ketika itu ingin apa? Ketika kemarin ingin mencaci Nabi Muhammad SAW tidak jadi mencaci Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Bishr, berbunyi di dalam syair beliau, wajmalu min kalam taraqatu ainu wa tyabu min kalam talidin nisa'u. Itulah syair yang dikarang daripada Hasan bin Bishr, yang mana tadi ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW. Beliau memuji Nabi Muhammad SAW, betapa indahnya, betapa terangnya, betapa terangnya Nabi Muhammad SAW, betapa tampan dan gagahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan di atas matahari, yang mana ketika matahari terik itu di negeri Arab sangat terik matahari itu, Nabi Muhammad lebih terang daripada matahari, dan tidak sedikit pun aib seorang Nabi Muhammad tidak sedikit pun ada di diri daripada Muhammad SAW, karena beliau begitu sempurna, tidak sedikit pun aib sedikit pun ada di diri Nabi Muhammad SAW. Inilah kehebatan, ketampanan, wibawa seorang Nabi Muhammad SAW. Hakada. Dan seketika ketika beliau mengarang syair wajib malum kalam tarakutu ainu itu, maka beliau langsung mengatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan beliau ketika menjadi sahabat Nabi, maka beliaulah seorang puisi, seorang pengarang daripada syair-syair untuk memuji daripada Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan Nabi SAW itu seorang yang sangat dan ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad itu mulia karena akhlaknya begitu sempurna. Nabi Muhammad itu mempunyai perang yang sangat bagus, untuk menjadikan jadinya beliau itu menjadi seorang mulia karena akhlak beliau, karena bersosial beliau sangat bagus, yang tidak pernah berdusta dan lain-lain. Itu terbalik orang mengatakan akhlak, dermawan, apalagi
Keindahan seorang Nabi Muhammad itu, akhlakul karimah itu menjadi indah karena Nabi Muhammad SAW. Bukan karena akhlak Nabi menjadi indah, akan tapi Nabi yang membuat akhlak itu menjadi lebih indah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan siapa di sini yang tidak mencintai daripada Muhammad SAW? Pasti semua yang mengidolakan Nabi Muhammad. Siapapun pasti mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang merupakan syafaat Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang didamba-dambakan umatnya oleh Muhammad SAW, yang dirindukan oleh Muhammad SAW. Hakadha. Siapa di sini yang tidak mencintai Muhammad? Apakah ada? Apakah berataan mencintai daripada Nabi Muhammad? Semuanya. Bukti kita mencintai daripada Muhammad mana? Apakah kita mengamalkan daripada syariat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Itu salat 5 waktu, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apakah ada? Apakah kita bisa salat seperti para orang-orang sudah mencapai derajat sholihin? Apakah kita bisa mencapai itu? Apakah kita sudah khusyuk dalam salat kita? Dikatakan di mazhab Imam Malik ketika itu dikatakan daripada ini golnya daripada Imam Malik, ketika orang sholat sembahyang ada sedikit was-was dalam hatinya atau ada pikiran lain tidak khusyuk, maka batal sembahyangnya. Tapi di mazhab Imam Syafi'i kata aman aja, biar mikirkan duit karena pernah gawian gitu sembahyang karena apa? Karena betul sembahyang pian. Tapi sampai-sampai Imam Malik mengatakan apabila orang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Apa kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Apa kita bisa khusyuk? Tidak. Apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita? Tidak. Karena tahu kita apakah diterima atau tidak salat kita itu, sembahyang kita itu. Karena banyak imam-imam mengatakan gol-gol riwayat mengatakan apabila tidak khusyuk maka tidak sah salatnya. Ini namanya khilaf para ulama. Kita tidak tahu arti di akhirat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka daripada itu Nabi SAW membuatkan wasiat kepada kita semua. Apa kata beliau? Qala Nabi SAW. Ini hadis sahih Muslim, hadis sahih Bukhari dan Muslim ada. Sahih. Ada hasan lagi. Hadis sahih. Kata beliau, barang siapa aku akan memberi kalian suatu, apa itu namanya tadi? Suatu beban kepada kalian yang sangat berat. Apabila kalian bisa memegang erat dua pusaka ini, maka kalian akan selamat. Di zaman apapun, di zaman apapun kalian pasti selamat. Tidak mungkin kafir, pasti matinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapapun itu tidak terkecuali apabila bisa memegang daripada dua pusaka ini, dua beban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Satu, Al-Quranul Karim, kalamullah. Yang kedua, wa'itrati, ahlul baitnya, ahlul bait daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman apapun kalian tidak akan sesat, tidak akan gundah, tidak akan tersesat di zaman apapun. Pasti pengen selamat di zaman apapun. Dia Nabi Muhammad SAW pasti mati dalam keadaan mati syahid. Hadis qudsi berbunyi di dalam kitab Fakhrul Razi, di dalam kitab Ihyaul Mayyit, di dalam kitab Al-Ghurar mengatakan daripada karangan dari kitab Al-Ghurar dikatakan oleh Habib, yang mana karangan ini daripada Al-Habib Abu Bakar bin Alwi Al-Khair. Dia kata terim. Beliau apa? Yang dikarang beliau tadi di dalam kitab Al-Ghurar berbunyi kalam Nabi Muhammad SAW, yang mana kalam ini tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berdusta. Beliau digeri oleh para terkemuka Quraisy. Orang-orang Quraisy menggelar beliau apa? Al-Amin. Orang tidak pernah sedikit pun, orang tidak pernah berdusta seumur hidup beliau. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man mata ala hubbi ala Muhammad mata syahida. Barang siapa yang mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarganya aku, kata Nabi, maka dia akan mati syahid. Man mata ala hubbi ala Muhammad mata maghfiran lahu.
barang siapa yang mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diampuni seluruh dosanya, suci dari meninggal. Dan barang siapa yang mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia di alam kubur tidak akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Tidak ditanyai. Kalau bang Nabi malaikat datang, wahai fulan, man rabbuka, man imamuka, man kitabuka, man rasuluka, siapa rohmu, siapa nabimu, siapa kitabmu? Tidak dipertanyakan. Karena apa? Para malaikat tahu yang mana kuburnya itu adalah orang yang muhibbin kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tahu. Karena apa? Ada suatu cahaya yang cahaya sangat terang benderang apabila orang itu bisa mencapai derajat muhibbin. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nomor sembilan. Apa kata Sayyidina Ali? Kata beliau, ada 17 tingkatan untuk orang mencapai derajat muhibbin kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan tingkatan yang terakhir yang bisa mencakup daripada semua 17 tingkatan ini satu, itu ada arif billah, orang mengenal kepada Allah SWT. Orang yang arif billah, orang mengenal kepada Allah SWT, maka itu pasti orang yang wali. Maka yang derajat muhibbin ini sangat mulia sekali. Tidak sembarangan orang bisa mencapai derajat muhibbin. Siapa yang bisa mencapai derajat muhibbin tersebut? Siapa? Contoh, yaitu adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Haji siapa di Pasuruan itu? Kiai Haji Hamid Pasuruan. Syekh Zaini bin Abdul Ghani yang mencapai derajat muhibbin itu. Yang mana guru sekumpul ini ketika beliau masih remaja, pian cari jadi malakib tapi dapat kisahnya. Karena ulun di dalam mereka mulai hari. Nah itu, buang keluarga ulun ini, buang dalam mereka dulu. Di dalam sekumpul bahari, jadi tahu yang di mana menakib kan cari menakib mana ya dapat menakib ini. Yang mana ketika guru sekumpul, beliau ini ketika ingin berangkat ke sekolah ke Darussalam, beliau pasti akan menunggui Al Habib Zain Al Habsyi. Tahu Al Habib Zain Al Habsyi? Apa angkatnya daripada guru sekumpul? Yang bimbing daripada guru sekumpul. Yang mana beliau ini mengawinkan daripada guru sekumpul. Beliau. Yang mana guru sekumpul apabila ingin berangkat ke Darussalam, maka beliau pasti akan menunggui Habib Zain Al Habsyi untuk bersalaman. Berapa jam aja itu? Biar 2 hari 2 malam untuk kumpul. Ada yang karena si sekolahan menunggui Habib Zain Al Habsyi untuk keluar dari rumah beliau untuk mencium tangan Habib Zain Al Habsyi. Jika Habib Zain Al Habsyi tidak ada, maka beliau tunggu sampai beliau datang baru sedang berangkat sekolah. Inilah kemuliaan daripada seorang yang mencapai derajat muhibbin. Satunya itu adalah contoh kita. Siapa? Adalah ulama karismatik di Banjarmasin, yaitu adalah guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Bajali. Itulah yang kita panuti, yang kita idolakan sekarang. Siapa? Guru sekumpul. Maka turutilah semua yang dikatakan daripada guru sekumpul. Luar biasa guru sekumpul ini, Masya Allah. Dan guru sekumpul ini tidak beliau berabah angkat nama siapa? Ada yang tahu kan? Angkat beliau siapa? Habib Zain Al Habsyi, dan sepupu Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi adalah Habib Ali bin Hasan Al Habsyi. Habib Ali bin Hasan adalah sepupu daripada Habib Zain Al Habsyi. Habib Ali bin Hasan ini mempunyai guru namanya Al Habib Abdullah Syatiri. Bapaknya daripada Habib Syekhana Al Habib Syatiri. Bukan orang sembarangan ini abah angkat Gus Kumpul, orang luar biasa. Pengarang daripada Nailur Raja, kitab Nailur Raja, sarahnya daripada Safiatun Najah. Yang mana Al Habib Abdullah Asy-Syatiri ini mempunyai anak siapa? Al Habib Hasan Asy-Syatiri, Al Habib Salim Asy-Syatiri, Al Habib Abu Bakar Asy-Syatiri. Yang mana semuanya ini adalah orang yang mencapai mujtahid madhab, akan tetapi mereka tidak meriwayatkan satu pun daripada gol-gol di dalam kitab.
Inilah kehebatan daripada anak-anaknya Habibullah Syatiri. Dan Al-Habib Salim Syatiri ketika beliau masih belum lahir di muka bumi ini, itu sudah digelari adalah sudah diagung-agungkan oleh orang terim, yang mana nanti keluar ada salah satu daripada anaknya daripada Habib Abdullah Syatiri adalah menjadi orang sultanul ilm, sultanul ulia. Ini Habib Salim Syatiri. Belum lahir aja sudah tahu orang bertanya siapa Al-Habib Salim Syatiri. Sewaktu Al-Habib Salim Syatiri lahir, lagi kecil dan Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri masih kecil, dan beliau kakak-kakak beliau semua mengajar di Rubat Tarim Hadramut. Kakak beliau semua mengajar di Rubat Tarim, Habib Hasan, Habib Bakar dan lain-lain. Lalu ada satu orang mudarris, seorang guru, seorang syekh berbincang-bincang dengan Habib Abdullah Syatiri. Maka kata mudarris tersebut, wahai Habib Abdullah, katanya kenapa anak antum ini kadang dianak di khalaqah? Kenapa anak pin ini kadang disuruh mengajar? Dia lagi halus, umur 5 tahun Habib Salim Syatiri. Kenapa nih anak-anak ini suruh mengajar? Berarti artinya Habib Salim Syatiri bila mengajar di Rubat, tunggu sekitar 20 tahun, kata Al-Habib Syatiri. Kenapa? Anak aku ini pacang menjadi orangnya sultanul ilm, sultanul ulia, kata bapak beliau. Maka Al-Habib Salim Syatiri bukan orang yang istilahnya dikatakan pintar banget ada dulu. Pas waktu beliau belajar itu maktab perpustakaan di Rubat itu pasti basah, setiap malam pasti basah itu maktab. Jadi ada seorang yang seangkatan dengan Habib Salim Syatiri, ketika beliau ke maktab ada subuh, itu basah kitab-kitab. Bingung ini, kenapa artinya ini basah-basah kitab? Ternyata pas waktu teman beliau itu mengintip daripada Al-Habib Salim Syatiri ketika di maktab itu, di perpustakaan Rubat itu, beliau menangis membaca daripada kitab-kitab itu. Kenapa? Artinya aku ini adalah orang yang bisa menanggung beban yang luar biasa. Aku belum lahir aja sudah disambut dengan sultan ilm. Beliau ini adalah orang yang hampir 200.000 hadis dengan syaratnya beliau hafal. Dan sehampir semua kitab yang ada di muka bumi ini, wallahi beliau hafal semuanya. Ulang suah bertakon, ya Habib, ulun bertakon masalah bab ini, kitabnya ini, pengarangnya ini. Maka beliau jawab langsung selesai. Langsung dijawab. Sini kan pernah berkitab ajar, kan pernah berkitab, sini hafal semuanya. Inilah kehebatan daripada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, karena mereka diberikan khususiyat kepada Nabi Muhammad dari Allah SWT. Dan Al-Habib Salim Syatiri ketika beliau membaca kitab itu beliau menangis, menanggung daripada beban yang sangat luar biasa untuk menjadi orang sultan ini, didapatkan orang-orang terim untuk menjadi orang sultan ini. Maka beliau nangis tiap malam baca kitab. Kenapa? Kuatnya tidak seperti yang dikatakan orang menjadi sultan ilm. Maka beliau di umur 25 tahun sudah hampir semua kitab yang ada di maktab itu hafal bertahan. Inilah kehebatan daripada Habib Salim Syatiri. Syekhana ulun, guru ulun di Rubat dulu, Masya Allah. Dan Al-Habib Salim Syatiri itu mempunyai amalan yang mana beliau setiap malam membaca 700 kali baca Yasin. Ini amalan untuk supaya hafalan. Dulu Habib Syatiri bukan orang yang isinya hafalan mereka ada, kan, tapi beliau mengamalkan setiap malam membaca 700 kali Yasin. Ayo biar tahan ke 700 kali baca Yasin. Ini amalan kesan alim nih anak pian. Ya mau kau 700 kali 7 kali lah. Sekali barang semalaman. Ini untuk EQ, untuk otak kita biar lebih lancar. Ini Habib Salim Syatiri gitu. Untuk mencapai derajat itu beliau membaca Yasin 700 kali. Yang mana? Nah, ini yang mana anak alim baca 700 kali Yasin. Ya? Jadi orang sebahagian bertanya, segelintir orang bertanya, mana mukjizat Nabi Muhammad SAW? Kenapa mukjizat Nabi SAW tidak seperti Nabi Isa, tidak seperti Nabi Musa, tidak seperti Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang terdahulu? Kenapa? Ini orang-orang daripada non-muslim bertanya biasanya.
Kenapa non muslim ini mereka itu alasan sebutin kenapa jadi kada mau beriman lawan Rasulullah, karena nabinya harap lagi kawin orang mati. Ini dia orang Kristen biasanya, orang non muslim. Jadi seperti Nabi Musa, beliau mempunyai tongkat, yang tongkat beliau itu bisa menjadi ular, berubah jadi ular sangat besar, dan tongkat beliau itu bisa membelah lautan. Dan Nabi Isa, beliau bisa menghidupkan orang mati. Ini adalah mujizat mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengobati orang dan lain-lain Nabi Isa. Dan Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di muka bumi, yang mana tidak satupun orang bisa mencapai kekayaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada mana mujizat Nabi yang sangat luar biasa yang seperti mereka? Ada ustaz memandang daripada mujizat Nabi. Lihat anak cucunya aja. Kalau saya melihat Nabi Muhammad SAW, mana mujizatnya, mempertahankan mujizat. Lihat anak cucunya aja. Syuf, lihatlah daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahibul Hawtah. Beliau mempunyai pondok namanya Rubat Hawtah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi namanya. Sekitar 3 jam dari kota Tarim untuk ke kota Hawtah tersebut. Beliau diriwayatkan pernah menghidupkan 2 kali orang mati. Cucunya nih, harus sama Nabi Muhammad mana mau bisa menyebabkan orang mati kan? Janganlah. Ini dari cucunya aja bisa menyebabkan orang mati 2 kali lagi. 2 kali. Habib Ahmad bin Habsyi. Terus Syekh Abu Bakar bin Salim, kakeknya, datuknya daripada Fam Al-Haddar, Al-Hamid, Tuan daripada Al-Habib Umar bin Hafid dan lain-lain. Banyak anunya di VC-nya Syekh Abu Salim ini, banyak cabangnya, ada Al-Hamid, ada Al-Muhdar, ada apa lagi, banyak di VC-nya. Cabangnya banyak benar, bukan nyata. Syekh Abu Salim ketika waktu kecil, beliau itu bulan dan matahari itu mainan beliau. Yang mana mainan itu, yang mana bulan dan matahari itu mainkan beliau. Kena malam di malam sidin, kena siang, kena malam, kena siang, kena malam, kena siang. Ini Syekh Abu Salim ini, cucunya Muhammad SAW. Dan beliau mempunyai mainan buah burung, yang mana mainan beliau ini, burung ini ketika terbang, kata Rasulullah SAW, "Ta'al, wahai burung, kemarilah wahai burung, kemarilah." Datang burung tadi, maka burung ini warnanya putih dan hitam. Kepala burung yang putih dialih ke burung yang hirang. Kepala burung yang putih dialih ke hirang, kepala burung yang putih yang hirang dialih ke putih. Inilah karomahnya daripada ahli Nabi Muhammad SAW. Jadi amun ada orang bertakon mana mujizat Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Isa, kalau saya jangan yang alih, cucunya aja. Terus siapa lagi? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idris Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Habib Abdul Rahman Al-Faqih Muqaddam Thani Habib Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Mawad Dawilah bin Ali Darak. Mereka ini, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini adalah orang yang sangat kaya luar biasa. Dan sewaktu beliau hijrah dari kota Trim pindah ke negeri Aden, ke kota Aden. Kota Aden itu namanya Yaman Utara, beda lawan Hadramut. Sekitar 12 jam mulai sini, 6 jam dari kota Trim ke kota Aden. Jadi beliau sampai ke kota Aden, dan kota Aden ini tidak menerima siapapun yang memasuki daripada kota Aden tidak mempunyai karamah. Maka Abu Bakar Al-Adni ini meminta kepada Allah SWT atas izin Allah yang sangat luar biasa, turunlah hujan susu. Yang mana hujan susu ini amun pian nanti ke kota Aden, pian akan melihat pasir itu seperti pasir yang warna susu. Kadang kayak pasir pantai warna putih lain, ini warna putih susu nih Pak. Putihnya putih susu, masih ada sampai zaman sekarang. Maka orang-orang Jawa ada di suatu kampung Bondowoso, Jawa Timur sana, ada yang tidak percaya segelintir daripada ulama sana, orang-orang sana, sekitar sana tidak mempercayai daripada karamah Habib Abu Bakar Al-Adni Sahibul Laban tersebut. Maka ada yang bernama Habib Umar Al-Haddar. Habib Umar Al-Haddar ini sewaktu lahir, beliau lahirnya di Jawa. Di akhir umur beliau balik ke kota Hadramut di Mukalla sana, dan bermukim meninggal di sana. Dan Habib Umar
Habib Umar Al-Haddad, beliau membuktikan yang mana beliau ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Meminta pian nak pujian apa? Artinya menakuni hubungan ulama tadi. Nak pujian apa pian? Hujan susu sudah ada buat dunia lah. Maka susu ada jenis Allah di Jawa, susu ada. Maka beliau yang tidak ada di Jawa di Bondowoso itu adalah madu. Maka Al Habib Umar Al-Haddad meminta kepada Allah SWT untuk hujan madu. Turun hujan madu, akan tetapi hujan madu itu tidak sebesar seperti karamah, tidak sebesar seperti Habib Abu Bakar Adni. Akan tetapi Habib Umar Al-Haddad ini di sekitar beliau saja turun hujan madunya. Inilah karomahnya daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena cukup kan masih keturunan Nabi, satu Nabi pulang. Muridnya daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, muridnya daripada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana di Hadramaut sana tidak ada satupun dipanggil ustaz, siapapun itu, hatta Habib Syatiri, hatta Habib Hasan Al-Syatiri, hatta guru syekh yang kabir, yang besar bagaimanapun di kota Hadramaut tidak ada dipanggil ustaz, siapapun itu, karena dikira ustaz sana. Dan Al-Faqih Muqaddam, kenapa? Karena hanya satu di Hadramaut dikata Habib Hasan Al-Syatiri, hanya satu Al-Ustaz di sini yang bergelar, yaitu ada Al-Ustaz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, pencetus daripada Thariqah Al-Ba'alawi. Dan Faqih Muqaddam ini mempunyai apa? Mempunyai daripada murid yang namanya Habib Syekh, bukan daripada keturunan Nabi, Habib Syekh Abdurrahman Barum. Syekh Abdurrahman Barum ini, beliau ini sangat jauh sekali dari Kota Tarim untuk belajar ke Kota Tarim untuk menemui guru beliau yaitu Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ke Kota Tarim. Beliau ini aslinya adalah orang Mukalla. Orang Mukalla ada kampung namanya Brum. Di Brum itu ada namanya Jabal, gunung, yang mana gunung ini pas ulun ke sana terbelah dua. Bingung, ini kenapa? Jangan mentakun lawan kakak ulun. Artinya jadi abang ulun, artinya ini Jabal, ini gunung dibelah oleh siapa? Oleh muridnya daripada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Membelah ini kalau memang pakai eskalator ada? Mana ada eskalator ada? Kalau memang pakai tukul kah apa kah? Pokoknya mesin-mesin sekarang lah, ada tak? Ini beliau membelah dengan tongkat beliau. Ada yang meriwayatkan beliau membelah dengan siwak beliau. Itu Jabal, dan dinamakan itu namanya Jabal Shiken, Jabal yang terbelah terbagi dua. Inilah kehebatan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kan gak usah jauh-jauh orang bertakun mana mujizat Nabi Muhammad SAW, di hati cucunya aja, bukan habis kisah. Dan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau mempunyai seorang khaddam, namanya khaddam ini menghilang hampir 5 bulan. Beliau khaddam beliau tidak kunjung datang. Lalu ibu bapaknya datanglah ke rumah Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bertanya kepada Al-Faqih Muqaddam, wahai Faqih Muqaddam, anak ulun ini hampir 5 bulan gak pernah bulik ke rumah. Apakah anak ulun itu ada bulik, ada di rumah pian? Kata Al-Faqih Muqaddam, ada anak pian sini. Lalu dikira mati oleh kuitannya. Lalu jadi kuitannya mati, bisa mati sakoto aja anak ulun. Lalu Faqih Muqaddam beliau menunduk sebentar ke bawah. Tidak berselang lama, kata Faqih Muqaddam, anak pian itu sekaligus daripada khaddam ulun belum mati lagi. Karena apa? Ulun setiap tebing-tebing surga, setiap di tebing-tebing surga aku sudah melihati, yang mana tidak ada satupun, tidak ada daripada khaddam-khaddamku itu ada di dalam surga. Maka ujar kuitan sendiri tadi, di neraka mendapatkan syafaat daripada mereka. Siapa lagi kita harap? Ibadah kita tidak bisa diharap, istighfar kita tidak bisa diharap selain mengharapkan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW lewat daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Setiap habaib bisa membawa orang 1000 umat daripada Nabi Muhammad SAW syafaatnya. Setiap habaib itu 1000 orang bisa dibawa mereka di yaumil mahsyar kelak. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati kita ini,
man mata bugdi ala Muhammad jaa yawmal qiyamah maktuban baina ainihi min rahmatillah wal iyadu billah min dzalik. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ada yang mengganggu daripada keluargaku, menghasut daripada keluargaku, membenci daripada keluargaku hatta itu sedikit, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan datang di hari kiamat, ditulis di kedua matanya orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di kedua matanya bismillahirrahmanirrahim, tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 manfaat mencintai keluarga Nabi. 1, di kitab Al-Ghurr, Indal Gubur, Indal Wafa, ketika mereka wafat. Indal Gubur, ketika mereka di alam kubur. Indal Nashar, ketika mereka dibangkitkan. Indal Mashhar, ketika mereka di Yaumil Mashhar. Yang kelima, Inda Siratul Mustaqim, ketika di sirat, ketika di mizan, ketika di timbangan. Ketika di sirat, habis itu inda mizan, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang sangat berdosa, ahli maksiat, kata Nabi Muhammad SAW, jikalau dia ada mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku akan datang di timbangan tersebut, menaruh pahala segunung, kata Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan timbangan pahala kita daripada dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan katakan Nabi Muhammad SAW, ketika di Telaga Haud, di Telaga Kausar, di Telaga Kausar itu ada 2 golongan. Satu orang yang meminum daripada gelas-gelas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Telaga Haud, ada yang minum langsung daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Hendak golongan mana, Bian? Hendak yang golongan minum air gelas kah di Telaga Haud, atau langsung dari tangan yang sangat mulia, tangan yang sangat indah dari Muhammad SAW? Hendak yang mana, Bian? Pasti hendak dari tangan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jikalau anda ingin maka cintai daripada keluargaku, maka akan langsung kuminumkan daripada tanganku ini untuk minumi kalian daripada Telaga Kausarku ini. Inilah kehebatan daripada orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukannya ulun minta hormati orang yang ada, karena di zaman sekarang tanda-tanda akhir zaman adalah ulama yang tidak mengkhabarkan kabar-kabar gembira untuk mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu ada tanda salah satu daripada akhir zaman. Buka apa yang di kitab karangan daripada Al-Habib Abu Bakar Adni, nafa'allahu bih. Kitab tahawulat fikih akhir zaman. Situ dinyatakan semua akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Itu semua tanda akhir zaman situ ada, dan semuanya sudah terjadi. Dan ini adalah namanya mustawa, kita masih di pertengahan yaumil kiamah. Kita di pertengahan sudah. Karena apa? Kata Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad SAW, kata beliau, kiamat itu terjadi sebelum 2000 Hijriah. Ini berapa sudah? 1000? Cuma ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan 2000, Nabi Muhammad SAW mengatakan sebelum 2000 Hijriah, ada yang mengatakan 10.000 Hijriah, 5.000 Hijriah. Itu khilaf masih. Cuma kita biar ingat. Dan kata Nabi Muhammad SAW, dan ini anjuran daripada Nabi Muhammad, jikalau kalian melihat yang namanya Mahdi, maka kalian berlari-larilah, kejarlah Imam Mahdi, karena itulah penyelamat kalian. Dan orang yang bisa mengejar daripada Imam Mahdi, yang bisa masuk daripada golongan Imam Mahdi, adalah orang mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Imam Mahdi ini ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jadi amun ada Wahabi madahakan bukan habaib lagi, terputus sudah habis pas waktu Karbala. Logikanya gini, Imam Mahdi itu keluar dari mana? Imam Mahdi keluar langsung mulai cups gitu aja.
Ada, pasti Allah pasti mengolahkan hal untuk sesuatu hal itu. Imam Mahdi itu kuat daripada jalur daripada Sayyidina Imam Husain, Imam Hasan. Ada khilaf daripada Imam Hasan, ada Imam Husain. Si Imam Mahdi dan Sayyid Muhammad Al-Maliki Makkah rafa'anallahu bih, beliau ketika beliau berjalan-jalan, beliau sempat melihat Imam Mahdi. Ayo berapa tahun dah tu, 20 tahun berapa tahun dah Muhammad Maliki meninggal. Berarti sudah remaja ini Imam Mahdi. Itu masa akhir zaman. Jadi kita harus ingat ini akhir zaman. Jadi ada aja. Maka ada hadis Nabi. Amunnya apa? Artinya lamunnya masih ada ahli bait Nabi Muhammad SAW, lamunnya ada masih kitabullah Al-Quran, maka tidak akan kiamat. Ini salah ini. Para keturunan ahli bait Nabi Muhammad SAW itu menemui kiamat, akan tapi tidak menemui akhir kiamatnya. Akhir kiamat maksudnya apa? Dihancurkan muka bumi ini kada. Para ahli bait Nabi Muhammad SAW itu ketemu kiamat. Jangan santai pian. Oh, ini Habib masih ada, banyak masih jarang. Santai dah kita kiamat lawas lagi. Berapa juta Habib masih ada. Santai aja, masih lawas masih kiamat. Oh, jangan pian, hati-hati. Kenapa? Para Habib itu menemui kiamat. Akan tetapi mereka, bagaimanakah caranya para Habib ini meninggal? Binasanya para Habib bagaimana? Apakah diangkat oleh Allah SWT ke langit langsung? Atau menghilang seketika saja? Tidak. Akan tetapi kata Nabi SAW, ada arba'ina, ada daripada orang yang ber-40 yang akan membunuh, memutilasi para ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Habib ni ada yang mana? Ini cara mana buat Habib palsu ni? Lawan lah Habib palsu lah. Anu je gitu. Kena bukan Habib palsu tu, kita pasti takut. Dia bang 40 oh aku lah Habib lagi je. Habib lagi aku. Aku akui semalam takutan. Hendak nyamannya aja. Pokoknya pian lah. Ciri-ciri dari Habib palsu tu 3. Apa yang diinginkan perempuan, yang diinginkan perempuan itu apa? Kehormatan, dia yang dikehendaki. Yang kedua binian, payu jadi Habibnya jangan menyambung binian. Ulun nih bang bari kasih payuan. Kalau pacaran ulun udah handaknya, bari, ada handaknya, ada payu. Cuma mah Habib palsu bisa payu pian. Habib palsu nih, duitnya man. Ulun ini lah. Bukannya apa-apa. Kami para Bani Alawi, berhubungan Bani Alawi, ketika ada daripada kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan jikalau ada seorang daripada keturunan Alawi, keturunan daripada bagi Baghdad Muhammad bin Ali Alawi, jikalau mereka tidak menjaga martabat mereka zahir dan batin, maka mereka mahu Alawi, bukan Alawi, hatta itu habaib. Ini apabila ada seorang habaib keluar daripada tariqah Bani Alawi, maka mereka bukan Alawi, bukan daripada keturunan Alawi. Ini dan tariqah Bani Alawi ini apa? Satu, ilm, harus alim. Yang kedua, akhlak. Yang keempat, yang ketiga adalah warak. Yang keempat adalah ikhlas. Ini. Jikalau kami para ahli bait Nabi Muhammad SAW keluar daripada empat ini, maka kami bukan mahu Alawi. Itu. Akan tetapi wajib bagi kita semua, hatta bun habaib lebih afdal mencintai bun habaib daripada ajam, orang yang keluar pada habaib. Kami lebih afdal mencintai mereka. Tapi awal. Akan tetapi jikalau kita jangan membenci kelakuan mereka, akan tetapi kita membenci dengan kelakuan mereka, akan tetapi jangan sampai kita benci dengan tubuhnya itu, yang mana dalam tubuhnya mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Para habaib, innama yuridullah walladzina amanu minkum rijsa yang hadis yang menyatakan ahli bait Nabi SAW akan disuci, atau Allah SWT akan disucikan sesuci-sucinya. Apakah tafsiran dalam ayat tersebut? Kata Allah SWT apa? Aku para ahli bait Nabi Muhammad SAW akan kusucikan sesuci-sucinya mereka, dijanjikan oleh Allah SWT. Apakah keturunan Nabi SAW adalah orang suci dari awal sampai akhir? Tidak.
Akan dari para ahli bait Nabi Muhammad SAW akan, kan kata Nabi Muhammad, kata Allah SWT apa? Akan disuci-sucikan. Sesungguhnya aku yang menyucikan kalian sesuci-sucinya Allah. Maka para habaib ini di akhir umur mereka akan disucikan. Mensucikan. Karena apa? Jikalau memang mereka adalah habaib yang memang nasabnya jelas, maka walaupun dia Syiah, walaupun dia Wahabi, walaupun mereka di luar agama Muslim, mereka di akhir hayat pasti akan menjadi orang yang mukmin, akan tetap menjadi akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kata Allah SWT, maka ingin kusuci-sucikan sesuci-sucinya para ahli bait Nabi SAW. Maka di akhir umur lah Allah SWT mensucikan mereka. Jadinya banyak rajin. Jikalau ada habaib di luar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, mengerjakan daripada maksiat, waliyadzubillah, mereka di akhir umur akan disucikan oleh Allah SWT. Dan disucikannya kayak apa? Dikira memang disucikannya ada 3 tahun di rumah sakit, ada 5 tahun di rumah sakit. Ini mereka para ahli bait di akhir umur akan disucikan dengan sangat sakit sekali. Kenapa? Untuk di alam kubur, di yaumil mahsyar mereka suci. Kenapa? Tidak mungkin seorang ahli bait Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Itu karena apa? Neraka itu daripada Nur Muhammad. Ya benar? Ya Pak? Neraka itu daripada Nur Muhammad. Maulah neraka, ini logika lah. Maulah neraka itu membakar daripada nur tadi itu. Yang mana nur ini memang nur yang murni daripada Muhammad SAW. Kita semua Nur Muhammad, betul. Tapi nur yang murni siapa? Para ahli baitnya. Itu. Nah, tak kembali pertama. Nah, ini lun akhirul kalam di sini. Qala Syekhana Al-Habib Abdullah Syatri, Al-Habib Abdullah bin Syihab, kata beliau ada 3 apa itu? Ada 3 tingkatan. Yang mana tingkatan ini diwajibkan kita seluruh orang muslim. Satu, kata Habib Abdullah bin Syihab, kata beliau, apabila satu orang mukmin itu harus alim, paham fikih, paham nahwu, paham tasawuf, dan lain-lain. Kalau kawan juga artinya jadi Habib Abdullah bin Syihab, maka jadilah orang yang ahli mihrab, ahli ibadah. Ibadahnya lain ibadah di rumah, akan tapi di masjid menjadi ahlul mihrab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah yang waktu di rumah. Karena kau juga menjadi orang yang ahlul mihrab, maka menjadi orang yang berakhlak. Kenapa akhlak? Yang terakhir, maka ilmu, maka akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Salah ini artinya. Orang yang berilmu, yang mengamalkan daripada ilmu tersebut, maka mereka dan orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu, mereka pasti mempunyai namanya qalbus shafi, hati yang bersih. Maka mereka pasti akan berakhlakul karimah. Orang yang berakhlak, apakah mungkin mereka orang alim? Tidak. Tapi mereka orang berakhlak. Itu. Karena kewajiban jadi Habib Abdullah bin Syihab menjadi orang berakhlak, mati jadi Jasudin. Jadi kan sama tahu mendengar itu. Mati jadi Jasudin. Apalagi manfaatnya itu. Orang alim kada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kada. Menjadi orang yang berakhlak dengan orang lawan jiran, baik bagus perangainya, baik lawan jiran, menggibahi jiran kada. Ini karena awalnya jadi orang berakhlak, mati jadi sedih kerja manfaat kita di dunia ini. Dan ibu-ibu lah, ibu-ibu ini banyak sekarang di akhir zaman ini. Ibu-ibu rajin ke majelis, jujur. Di mana aja penghatilah, di majelis mana aja, acara tabligh akbar apapun itu namanya, pasti ibu-ibu lebih banyak daripada laki-laki. Hatinya ben. Akan tetapi ibu-ibu lah, ben harus tahu tata adabnya. Apa itu? Pian ke majelis ilmu rajin, Masya Allah. Ke majelis maulid, Masya Allah. Pian. Akan tetapi pian kada berizin kepada suami pian. Ini banyak ini. Asal menyelonggor aja. Untuk pekantiran keluar dari rumah. Kalau laki atau tahu.
baju jilbab makeup tuh menyolong Rasul. Itu pian lah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan melaknat pian mulai awal pian beranjak kaki dari rumah pian sampai pian pulang. Itu dilaknat oleh mereka. Pian anak keluar majelis ilmu mencari apa kira? Mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kan? Atau mencari balanya Allah. Lamun pian tulak ke majelis ilmu, tapi pian kada izin lawan suami pian, maka pian mendapatkannya balanya Allah, bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu azamatuh. Itu. Dan ini kan salah binian juga modelnya. Ini salah lakiannya juga rajin. Ini kita nasihat bagi kita bertahan. Kita lakian ya nasihat. Jadi lebih ini bukan binian, oh biniannya daripada lakiannya ada aja. Nah, lakiannya juga harus pintar juga, harus paham juga bang bini. Jadikanlah mereka ratu di rumah. Binian ini, mohon maaf ibulah, ulun mencontohkan mengibaratkan. Contohnya kayak robot. Robot itu tanpa disuruh mereka bisa jalan sendiri. Kita ini mencontohlah, menjadikan contoh daripada ibu-ibu bini-bini kita supaya mereka itu mencontoh kita. Kita memadahi behimat ini mencontohkan kada harapan di asli binian bujuran ben. Ulun merasakan sudah ada harapan. Ulun menterika ada hari bini gara-gara masih ada hari bini sampai bermakin banyak anyar di jalan bujuran karena di hari bini. Ya Allah ya Rasulullah nyaman ya di hari bini. La ilaha illallah, maka persyaratan hendak kalau di hari bini la ilaha illallah bahkan mau kepala laki bujuran maka kita harus mencontohkan. Makanya kita harus bagaimana caranya kita mencontohkan apabila kita nak berangkat kemanapun itu yang bini kok omanya ulun hendak berjalan dulu dengan kawan, hendak ke rumah kawan santai-santai main catur main dom apakah itu dah, maka niscaya bini akan pada juga akhirnya. Lamun pian kalau padang bini jajaran hati bini pian tu ada perlu pada hakiran pian. Lihat jangan lawasan munyaknya. Ini bini bisa munyak. Bini bisa munyak bukan itu. Kamu munyakan tinggalkan laki. Allah kulihat. Itu kita sebagai laki harus mencontohkan yang baik kepada bini kita. Lamun kita meratukan mereka, maka kita akan jadi raja di rumah. Intian Pak Pendarulan curan tuh pian. Karena urus bersan. Kamu tadi. Kita curhat teman. Karena nyaman ya pian dan bini. Allah kulihat. Dan ini himbauan bagi kita semua biar tidak salah pilih. Bukannya ulun hasad kepada penceramah lain atau ulama-ulama lain, akan tapi seorang dai yang semestinya, yang mana inilah manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhaj kita, thariqah kita, jalan kita sama-sama. Yaitu seorang dai yang semestinya itu harus apa? Dai yang semestinya harus pas waktu mereka pas waktu berkalam, pas waktu ceramah atau pengajian, mereka harus mengatakan dari tiga hal. Satu, kalamullah Al-Quranul Karim, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, yaitu adalah menyampaikan daripada kalam-kalamnya Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Qudsi, dan lain-lain. Apabila kata Syekhana Al-Hasan Syal tadi, apabila ada seorang dai yang salah satunya tidak, salah satu daripada tiga hal ini tidak termasuk di dalam takalam dia, di dalam ceramah dia, maka orang tersebut adalah orang penyebar fitnah. Jadi pianlah mendengar ada seorang ulama seperti itu berpandar, maka pian angkat sejadah, bulik pian ke rumah. Itu dajjal bener, lain manusia ada, syaitan itu, gaya. Itu bujur itu fitnah orang. Sekarang banyak ulama-ulama dukun-dukun berpakaian seperti ulama, berimamah, berselendang, bergamis dan lain-lain. Pikir ulama besar tuh bang, udah dukun. Dilecehkannya binian. Kada lawas kena nang binian bodoh adu lo paguruan. Ini dan lain-lain.
tahu aja dukun nanti datang ke sana minta minta terawang akan rajin ada semat jelah ulun nak menerawang artinya kehilangan kehilangan laki ulun hilang berapa hari kada hilang sudah dari rumah bini pulang ayo terawangkan bang ya apa dah si anu dah anak mau terawangkan dah terawang laki ikan tuh benarnya di Pulau Asam aku bini pulang jadar aja kalau yang boleh ini apa jadi pin harus ini tadi ikuti 3 hal ini lamun pin mengikuti 3 hal ini maka pian terlepas dari fitnah-fitnahnya para ulama su itu ulama su hati-hati dengan ulama su banyak sekarang itu pokoknya apa dari satu kalamullah yang kedua apa hadis Nabi Muhammad SAW perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang ketiga kalam salafuna salihun kalam para ulama terdahulu itu yang ketiga hal ini maka tidak akan ulama so lamun ada itu angkat kaki angkat sejadah pulik ke rumah bujuran beronso setamu gitu pepandar hadis kada pepandar kalam ulama kada pepandar masalah ayat-ayat suci kalamullah Al-Quran kada begayaan kawin begayaan aja maka porno-pornoan la ilaha illallah itu bala itu Bian apakah tidak cukup bagi kita apa kita tidak cukup dalam waktu seminggu kita artinya bergayaan dengan kawan berlelucon dengan kawan bertertawaan dengan kawan terbahak-bahak dan lain-lain apa tidak cukup itu dalam seminggu barang di majelis ilmu kita khusyuk mendengarkan daripada kalam salafun salihun untuk mengingatkan kita nanti kelak untuk menjadi nasihat hati kita karena inilah makanan dari makanan hati ini kalam salafun salihun kalam Allah kalam hadis Nabi itu adalah makanan roh kita perlu makan juga inilah dia makanan daripada roh kita itu dan Al-Habib Ali Al-Habsyi bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi membawakan kabar gembira bagi kita apa itu tidak ada satupun suatu majelis suatu bernamaj acara perkumpulan yang mana perkumpulan itu lebih ampuh untuk menghilangkan suatu bala suatu penyakit dan apapun itu tidak ada satupun yang lebih ampuh daripada majlis Nabi Muhammad SAW majlis maulid Nabi Muhammad SAW itu dan kata-kata Habib Al-Habsyi barang siapa yang berhadir di majlis ilmu maka mereka akan dihapuskan seluruh dosanya dari mereka awal lahir sampai sekarang akan dihapus oleh Allah SWT dari nol bertercatat tidak ada satu dosa. Jadilah jagalah pian habis bulik ini jaga ini ibu-ibu nih terutama nih menggibah ini gara-gara menggibah nih kenapa gara-gara berkumpul di teras rumah ya dah tak mereka tahu si fulan tuh ini anak kita artis yang hanyar tuh jangan KDRT jangan tidak menggibah pulang berdosa pulang pian sayangnya sudah Allah Ta'ala menghapuskan dosa pian mau dosa pulang atau dibaca ya Allah Ta'ala nanti sudah diampuni Allah pian untung bah sudah sudah dihapuskan oleh Allah SWT jadi dijaga ini kita jaga dosa kita ini jangan tambah sudah nol dosa kita jangan lagi ditambahi sayangi biar kita pahala ya sudah pian hendak menggibah biar kita salawat lagi pian dalam menggibah itu bukan pian aja yang mudarat nang mendengar pun nang sekilas itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah SWT menggibah inilah ada pian aja berdua orang karena menggibah atau yang sepaltaran pian menggibah itu berlima berempat karena pian aja karena ini orang yang lewat di perkumpulan pian menggibah itu lewat mendengar daripada kisah itu dapat menjadi saksi karena di yaumil akhirah itu jaga itu kadapin aja motor kenapa ya ini orang aja juga motor juga ala kulli hal ala ni'matillah mungkin belum nih sebenarnya panjang tuh ceramah lah ada yang bulik selalu sekali ibu-ibu tadi ayo enak ini apa yang bisa ala kulli hal ala ni'mat ini kalam terakhir nih
Bujuran jalannya bujuran ampih lagi. Ampih loh. Ulun lah ceramah santai 2 kali lah. Di sini lawan nang di ibu-ibu seorang di daerah Poloka. Di saya mancang beritaan. Oke, sini santai karena ibu-ibu ini harus dengan lembut. Kamu kan lembut bukan buahnya. Habib ngapain tuh ya? Pengarah harus benar. Itu ibu-ibu ini kalau di pelampang oh nyari buat nanti. Allah kulihat hidayah yang paling nikmat bagi kita, Pak. Nikmat Islam, nikmat sangat luar biasa itu. Dan nikmat yang tidak kalah penting nikmat daripada nikmat Islam adalah apa? Mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Pas waktu Sayyidina Husain ingin berperang melawan Bani Umayyah, yang mana Sayyidina Husain hanya membawa pasukan yang mana pasukan ini tidak ada satupun daripada orang ajam, tidak ada satupun daripada di luar daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang ikut berperang daripada 80 orang ini adalah orang yang daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, anak kecil, perempuan, janda-janda dan lain-lain. Tidak ada satupun orang lain yang ikut campur dalam perperangan itu, dalam membantu daripada perang Sayyidina Husain melawan Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah ini mempunyai pasukan 1000 ingin melawan pasukan kecil yang ber-80 aja. Maka ketika dan bersenjata lengkap ini bubuhan apa? Bubuhan daripada Bani Umayyah yang ingin apa? Yang ingin membunuh daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maka Imam Husain sewaktu beliau ingin berperang, maka beliau berkhutbah kepada para Bani Umayyah. Kata Sayyidina Husain, kata Sayyidina Husain, aku adalah satu-satunya daripada cucunya orang yang paling mulia di dunia dan di langit. Aku adalah cucu daripada satu-satunya daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau ada yang ingin selamat, jikalau ada yang ingin tidak celaka, maka bergabunglah bersamaku. Dan orang yang mendapatkan hidayah untuk bergabung berperang bersama Sayyidina Husain siapa? Di antara Bani Umayyah hanya 1 orang saja dari 1000 orang, hanya 1 orang yang ikut berperang bersama Sayyidina Husain, berbalik daripada pasukan Bani Umayyah ke Sayyidina Husain. Dan ini adalah orang yang selamat. Apakah Sayyidina Husain orang yang celaka? Apakah Sayyidina Ali adalah orang celaka? Tidak. Mereka adalah orang yang beruntung, yang mana ketika para sahabat, ketika mereka seperti Sayyidina Umar ketika beliau mengimami sembahyang Isya subuh Aisyah, ketika Sayyidina Umar mengimami sembahyang biar salah, mengimami sembahyang fardu, yang mana pas waktu beliau sujud, beliau rukuk, beliau langsung ditikam oleh musuh, oleh para sahabat beliau juga yang menikam ini. Bukan orang, ini yang menikam ini adalah orang yang hafal Quran. Orang yang menikam ini adalah orang yang mengarang, yang mencatat daripada Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang. Mushaf yang kita baca itu orang yang membunuh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ini itulah. Dan apa Sayyidina Umar berkata seraya, apakah beliau mengatakan jahannam nenek kada atau bunga kami kada? Maka Sayyidina Umar terlalu keras kada. Beliau tersenyum begitu lebar, bahwasanya aku adalah orang yang sangat beruntung, mati dalam keadaan sembahyang, mati syahid, alhamdulillah. Dan orang yang masuk itu adalah orang yang celaka. Dan Sayyidina Husain bukanlah orang yang celaka. Bukan orang celaka. Yang celaka adalah orang membunuh mereka sampai kepala Sayyidina Husain. Kita sedikit buka sejarah, biar kita tahu saya ini. Kita membuka sedikit ini. Dan sewaktu Sayyidina Husain lah, saking saking gilanya Bani Umayyah, beliau ini kepala Sayyidina Husain tidak dikubur, karena dikubur sama sekali, dan darahnya masih mengalir itu. Masih segar, itu sudah seminggu setelah peperangan itu darahnya masih mengalir. Itu saya berkata si Bani Umayyah tadi, apa kata Bani Umayyah? Ini adalah wajah dulu yang paling tampan di Madinah, di sejazirah Arab. Sekarang apa? Hanyalah bangkai belaka. Inilah adalah orang yang sangat celaka.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita daripada orang yang bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, mencintai Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah, menaati daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'na al-ghala wal waba wal ghala wal qahta wal fakhshi wal munkar wa syada'atu wa mihan ma dhahara mimma ma batan amma biladi hadha khassa innaka ala kulli shay'in qadir ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna al mujibata ladama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Habib, kami ucapkan kepada beliau terima kasih banyak kepada Habib. Acara selanjutnya yaitu penutup wallahu alam. Taqabbalallahu minkum. Jadi Habib ini sidin hendak berurut ya, tapi aja di tukang urut. Nah jadi Habib ini hendak berurut sidin berapa hari kan ceramah darus, jadi perahu berdiri aja sidin, jadi duduk aja. Jadi sidin mencari tukang urut, kalau ada tukang urut bertahan dulu lah. Itu aja. Lagian yang di teras atau di dalam rumah bertahan, kita ada makanan yang di teras sama di dalam rumah bertahan. Sorongi. Tuh balikan kita tuh. Balikan.